Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita hari ini akan membahas tentang metode analisis, begitu ya. Jadi kalau di pertemuan-pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang tahapannya, yaitu fundamental, kemudian alat ukur dan metode. Nah, sekarang kita membahas tentang metode analisisnya, begitu ya. Nah, pekan kemarin kita sudah sedikit banyak membahas tentang konseptual, bagaimana sebuah pengukuran dan evaluasi penerapan teknologi informasi itu ya memiliki landasan, memiliki konsep sehingga penerapannya itu dapat diukur, dapat dimonitoring dan dapat dievaluasi, gitu ya. Dan kemudian di tahapan berikutnya adalah alat ukur. Tentu dalam konsep melihat bagaimana seseorang itu menggunakan aplikasi kembali atau bagaimana orang itu suka atau senang dengan aplikasi itu atau itu entah apalah ya. Jadi ada report case, ada user satisfaction, ada user intention, ada acceptance, banyak sekali konseptualnya. Tentu mengandung alat ukur yang berbeda-beda pula, gitu ya. Nah, jadi konsepnya apa? Selalu sama, gitu ya, selalu sama atau sejalan dengan alat ukur yang akan digunakan, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang alat ukur itu, gitu ya. Banyak sekali dan kalau tidak salah semua sudah dapat jatah masing-masing ya alat ukurnya atau modelnya begitu. Nah, jadi itu adalah kalau saya nyebutnya bisa model, bisa alat ukur gitu ya. Tapi tidak sedikit orang yang menyebutkan itu metode gitu ya, menyebutkan itu metode. Nah, sampai hari ini saya belum menemukan literatur penyebutan yang tepat gitu ya. Yang penting kalian tahu lah, kalian paham bahwasanya itu adalah alat ukur gitu ya. Kalau saya, menurut saya yang pas, yang cocok adalah alat ukur gitu ya. Alat ukur di mana turunan dari alat ukur itu tadi ya. Kalau alat ukur penggaris ya bentuknya panjang, tapi kalau alat ukur sebuah konseptual gitu, yaitu model gitu ya. Nah, ada model-modelnya begitu. Nah, setelah alat ukur kita masuk di ranah atau di tahapan metode. Metode ini adalah ketika kalian punya penggaris misalnya, kalian tahu kalau itu penggaris bisa dibuat untuk mengukur sebuah bidang, tapi sayangnya penggaris itu tidak ada angkanya, ya. Penggaris itu tidak ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Sampai kalian juga tidak tahu akhirnya ini sudah 1 meter ya, 2 meter atau berapa meter gitu ya. Atau lebih tepatnya berapa meter. Nah, gitu. Kalian tidak bisa menggunakan itu karena alat ukurnya gitu ya, penggarisnya itu tidak ada angkanya. Nah, metode ini memberikan nilai kuantitatif, memberikan nilai empiris, yaitu nilai yang kemudian sebuah model diangkakan. Nah, kita akan melihat sebuah kajian, sebuah pengukuran dan evaluasi itu dari angka yang sudah keluar metodenya, gitu ya. Hasil dari metode itu. Nah, analisis sendiri secara umum dapat diartikan adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah, gitu ya. Nah, pada prinsipnya analisis itu runtutan, gitu ya, runtutan rentetan dari beberapa kegiatan. Tidak bisa kita melihat kemudian sudah dapat menganalisis. Enggak begitu. Menganalisis itu bukan sekedar memberikan jawaban atas apa yang kita lihat, tapi juga melalui tahapan-tahapannya begitu ya. Kalau secara empiris berarti ada tahapan, mungkin tahapan wawancara, tahapan
observasi gitu ya. Tahapan setelah observasi kemudian mengurai bagaimana sebuah sikap seseorang terhadap penerapan aplikasi ini gitu ya. Kemudian membedakan mana yang setuju dan mana yang tidak setuju dan seterusnya, sampai akhirnya kita dapat menarik sebuah kesimpulan dari hasil analisis kita gitu ya. Nah, dari kesimpulan itulah kita dapat menyatakan atau menarasikan, menghasilkan sebuah temuan dari berbagai sumber hasil penelitian. Jadi analisis itu bukan sekedar melihat gitu ya, tapi juga ya melihat, yang merasakan, ya mencoba gitu ya, dan melakukan. Nah gitu. Jadi bukan sekali lihat kemudian kita berhasil menganalisis gitu ya. Bisa jadi itu bukan analisis tapi itu hipotesis begitu ya. Nah, mestinya kalau tatap muka bisa saya tanyakan nih ya, apa bedanya analisis dan hipotesis gitu. Tapi oke, kalian temukan sendiri aja lah buat PR kalian gitu ya. Oke, di dalam metode analisis sebagian besar orang-orang akan berpendapat demikian gitu ya. Analisis itu dibagi menjadi sekurang-kurangnya itu dibagi menjadi 3 gitu ya. Analisis statistik deskriptif, analisis inferensial, dan analisis prediktif. Di mana ketiga analisis ini memiliki fungsinya masing-masing gitu ya. Kalau misalnya ketiga analisis ini atau satu analisis ini dijadikan sebuah riset gitu ya bisa gitu ya. Apakah analisis statistik deskriptif bisa menjadi sebuah penelitian? Bisa gitu ya. Nah, salah satu contohnya adalah yang sudah kalian lakukan di pembuatan paper yang pertama gitu ya. Nah, itu bagian daripada analisis deskriptif sebetulnya, tapi lebih banyak membaca paper begitu ya, karena yang disajikan adalah narasi-narasi dari temuan-temuan hasil bacaan begitu ya. Nah, ya memang ada yang kuantitatif sebetulnya gitu ya, ada kuantitatif dideskriptifkan bisa saja, tapi karena tahapan pembelajaran kita waktu membuat paper yang dibutuhkan untuk citasi kemarin belum sampai menghitung gitu ya, atau belum sampai mendapatkan sebuah data real atau data dummy katakanlah. Nah, itu juga belum bisa menarik hasil dari kuantitatif ke deskriptif. Tapi sebetulnya angka itu kalau mau kita membuat paper atau membuat hasil kajian, ya kita bisa saja mengambil angka-angka yang sekunder gitu ya. Nah, kalian juga harus paham tuh data primer dan data sekunder ya. Kalau data sekunder artinya data-data yang sudah tersaji, misalnya kalian ambil dari BPS misalnya. Nah, Badan Pusat Statistik. Ya, itu bisa kalian ambil angkanya, kalian tidak ikut survei, kalian tidak ikut wawancara, kalian tidak ikut observasi, ya tinggal kalian ambil datanya, angkanya dari tahun, misalnya anak muda, rentang generasi milenial gitu ya. Nah, suka suka menggunakan aplikasi apa saja misalnya. Nah, itu bisa dan tersaji di APJI juga, di We Are Social juga, banyak sebetulnya banyak source-nya gitu. Tapi saya tidak tahu ya paper kalian kemarin itu deskriptifnya apakah hanya literatur review atau deskriptif yang menggunakan data sekunder. Sebetulnya kalau menggunakan data sekunder itu tidak ada masalah, justru lebih bagus gitu ya. Kamu bagus malahan gitu ya. Idenya boleh, tapi tidak tahu. Cobalah, mudah-mudahan ada ya. Kemudian inferensial gitu ya, dan prediktif. Saya lanjut aja. Oke, metode analisis deskriptif tadi sudah saya gambarkan bahwasanya poin pentingnya adalah menggambarkan sebuah
karakteristik dasar, informasi, dan ringkasan data dengan cara yang rasional. Jadi angka-angka yang ada gitu ya, misalnya kalian ambil dari angka BPS gitu ya, atau angka ABCI atau apalah gitu ya, yang itu adalah data sekunder gitu. Nah itu kalian narasikan gitu, kalian informasikan ke dalam bahasa yang lebih mudah dicerna atau mudah dipahami oleh khalayak umum gitu. Kadang-kadang kan angka-angka itu ajaib ya, angka-angka BPS, angka-angka WR sosial gitu ya. Nah ini angka-angka ajaib yang butuh pembahasan gitu ya, butuh menjelaskan gitu. Jadi jangan dikira menyajikan sebuah angka, ada persentase dan sebagainya itu tidak butuh penjelasan gitu ya. Masih butuh. Dan saya meyakini bahwasanya dalam satu infografis gitu ya, angka infografis itu satu orang dengan orang yang lain itu bisa saja berbeda untuk membahasnya itu, tergantung siapa yang banyak baca, yaitu yang paling mendekati gitu. Nah, kalau saya begitu sih. Jadi semakin banyak baca, semakin banyak tahu, maka membahas sebuah satu gambar infografis angka itu sangat berbeda gitu ya. Ya sebetulnya kalau di offline bisa kita coba dan sering saya coba gitu ya untuk membahas itu gitu. Nah, naratifnya akhirnya ya sangat berbeda-beda. Ya, oke. Metode ini mendeskripsikan data secara kuantitatif. Tadi saya sudah sebutkan apakah hanya enggak, kualitatif juga bisa gitu, tapi kuantitatif juga oke. Dapat mencakup angka, bahkan tabel, grafik, dan jenis visualisasi data gitu. Jadi pada prinsipnya jika ada visualisasi data apapun itu, kemudian dideskriptifkan, dinarasikan, dijelaskan dengan bahasa yang ringan, lugas. Nah, ini adalah salah satu dari metode analisis deskriptif. Bagaimana dengan analisis inferensial? Statistik inferensial adalah hasil dari estimasi matematika yang lebih rumit gitu. Kenapa lebih rumit? Karena di sana terletak angka-angka kuantitatif yang sering kali digunakan adalah data primer. Data primer artinya data yang kita ambil sendiri ya, secara aktual. Kita datang ke orang misalnya, kita wawancarai atau kita observasi atau kita kasih kuesioner begitu. Nah, hasil dari kuesioner inilah yang menjadi data primer kita gitu ya. Dapat digunakan untuk menyimpulkan sebuah tren tentang populasi yang lebih besar berdasarkan sampel. Jadi seringkali ini risetnya Pak Latif ini ya. Jadi kemarin sempat saya bagikan gitu ya. Kemarin sempat saya bagikan tentang kuesioner tentang postpay gitu ya. Ada yang tahu ya itu pakai alat ukur apa ya? Gitu ya. Itu pakai model apa? Gitu. Kalau ada yang tahu silakan jawab di WA group ya. Kalau ada yang tahu silakan langsung aja mendadak di WA group kalian jawab, Pak, yang Pak Latif lakukan kemarin risetnya pakai model ini gitu ya. Nah ini akan ketahuan siapa yang baca, siapa yang mendengarkan podcast saya ini ya. Podcast ya, oke ya. Nah, menyimpulkan tren tentang populasi. Sebetulnya kalau kita bicara postpay ya yang pakai se-Indonesia bahkan gitu, atau mungkin sampai luar negeri, mancanegara. Tapi karena populasinya adalah studinya, rumusan masalahnya, dan batasan masalahnya adalah mahasiswa, maka ya cukup mahasiswa saja yang menjadi sampel gitu ya. Itu menjadi menyimpulkan tren tentang populasi yang ada. Kalian juga harus paham tentang populasi dan sampel begitu ya. Kalau populasi ya semua yang berpotensi atau semua yang menggunakan postpay saat itu adalah populasinya gitu ya. Tapi sampel adalah orang-orang yang actual menggunakan postpay gitu ya. Jadi ya disampel saja, tidak semua ya. Kalau semuanya itu namanya sensus gitu ya. BPS tuh, itu tugasnya BPS tuh. Nah, sensus kalau semuanya dikasih kuesioner, se-UPN dikasih misalnya mau ngeriset
POSP di UPN gitu. Nah, semua mahasiswa UPN aktif dikasih itu namanya bukan sampling, itu namanya sensus gitu ya. Nah, semua mahasiswa itulah populasinya gitu ya. Nah, harus dipahami nih karena beberapa kali mahasiswa sangat terjebak di sini ya, bingung antara populasi dan sampel gitu ya. Oke. Analisis ini digunakan untuk mempelajari hubungan antar variabel. Ini sering sekali para peneliti menggunakan hubungan atau analisis faktor gitu ya, hubungan, kemudian faktor-faktor apa yang mengaruhi, kan sering sekali ya skripsi kakak tingkat kalian atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pengukuran dan evaluasi menggunakan itu gitu ya. Itu namanya menggunakan analisis inferensial gitu ya. Nah, kemudian dapat digunakan untuk membuat kesimpulan, generalisasi atau prediksi tentang populasi yang lebih besar. Nah, salah satu nilai plus dari inferensial dibanding deskriptif adalah di analisis inferensial kalian boleh, gitu ya. Saya ulangi lagi, di dalam metode analisis inferensial kalian boleh menyatakan atau diperbolehkan menyatakan, memberi kesimpulan dari yang sampel menjadi generalisasi gitu ya. Nah, tapi memang ada syaratnya. Nah, syarat-syarat ini diambil dari metode-metode ukur yang nanti saya sajikan setelah ini ya. Metode ukurnya ya tentunya macam-macam juga ya, banyak sekali juga gitu ya. Dapat digunakan perusahaan atau organisasi untuk menguji hipotesis dan menghasilkan kesimpulan mengenai data. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah dugaan gitu ya. Nah, atau beberapa orang menyebutnya juga kesimpulan sementara gitu ya. Tapi saya lebih condong ke dugaan sih gitu. Nah, jadi hipotesis kalian menduga gitu. Makanya riset-riset atau kalau misalnya kalian lihat paper gitu ya, baca paper gitu kan ada H1, H2, H3 gitu ya. Nah, itu sebenarnya para peneliti itu menduga adanya hubungan antara si Al dengan si Andin gitu ya. Atau enggak ya, menduga adanya hubungan variabel kepuasan pengguna terhadap purchase intention gitu, pembelian kembali misalnya seperti. Jadi orang itu kalau puas maka akan beli kembali gitu. Ini dugaan ya. Tapi sebetulnya kalau kita mau narik lagi ke fundamental, orang puas itu kan belum tentu beli lagi kan gitu ya. Maka ada triggernya, ada variabel lain gitu ya, ada variabel kontrol atau variabel pengganggu atau variabel intervening yang kemudian belum tentu orang puas itu belum tentu beli lagi. Tapi bisa jadi orang kalau sudah puas itu purchase intention-nya tinggi. Nah, ya paham ya dari sini. Jadi hipotesis itu dugaan saja gitu. Nah, karena dugaan maka perlu dihitung. Nah, syarat untuk kuat atau tidaknya sebuah hubungan variabel itu signifikan atau tidak itu ada di metode ukurnya gitu ya. Nah, ini kan metode analisisnya, nanti ada metode ukurnya. Nah, oke ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada metode analisis prediktif. Analisis prediktif ini metode yang digunakan untuk memprediksi peristiwa di masa depan. Iya, memang sekarang sudah sering kali kita dekat gitu ya, kita dekat dengan machine learning gitu ya, kemudian sense data dan sebagainya. Itu sebetulnya metode analisis gitu ya. Kalau kita mau generalisasi ya memang metode analisis ada 3 tadi, deskriptif, inferensial, dan prediktif gitu ya. Nah, prediktif itu yang memprediksi masa depan, bagaimana nanti penjualan yang akan datang gitu ya, keuangan yang akan datang gitu ya. Nah, metode ini didasarkan pada fakta dan sejarah yang telah terjadi gitu ya. Ini raw materialnya ada di situ. Metode ini menggunakan algoritma statistik dan teknik machine learning untuk menentukan kemungkinan hasil tren di masa mendatang berdasarkan data baru dan data histori. Nah, ini ya sangat dekat sekali dengan kalian lah sebetulnya gitu. Salah satu contohnya apa?
Oke, semoga kalian bisa jawab. Kalau ada yang bisa jawab ini pertanyaan kedua saya ini, langsung dijawab di grup WA grup. Saya ingin tahu siapa yang mendengarkan dan siapa yang belum mendengarkan, begitu ya. Oke, pengukuran dan evaluasi teknologi informasi menurut metode ukurnya, gitu ya. Menurut metode ukurnya. Kalau tadi adalah metode analisisnya. Nah, metode ukurnya itu ya ada kualitatif dan ada kuantitatif ya. Tentu kedua metode ini adalah metode analisis yang secara umum, secara general, ya memang kalau enggak kualitatif ya kuantitatif, kalau enggak wawancara ya diangkakan, kurang lebih begitulah. Ada deskriptif ya, ada deskriptif naratif yang kemudian tadi sudah Pak Latif sampaikan bahwasanya bagaimana mendeskripsikan sebuah angka menjadi tulisan gitu ya, membuat dari temuan ya banyak paper menjadi satu infografis mungkin seperti itu. Nah, dan tidak bisa diambil kesimpulan dari deskriptif ini gitu ya. Nah, di regresi linier atau regresi berganda ini kita sudah mulai bermain dengan angka, di mana kuantitatifnya atau data-datanya bisa diambil secara data primer maupun data sekunder. Pak, apakah bisa dimix? Bisa saja, gitu ya. Bisa saja dimix antara data primer dan data sekundernya. Kemudian ada analisis jalur atau yang biasa disebut dengan path analysis. Path analysis ini sangat bergantung dengan model, gitu ya. Kalau saya boleh bilang, yang namanya model ya, ya dari variabel ke variabel yang lain itu selalu ada hubungannya, ada jalurnya, gitu ya, ada jalurnya. Nah, jalur inilah yang akan dianalisis seberapa signifikan atau tidak signifikan, seberapa berpengaruh, itu potensial pengaruhnya bagaimana dan seterusnya. Nah, ada SEM juga gitu ya, Structural Equation Modeling. Nah, ini di dalam SEM itu juga sudah ada analisis jalur sebetulnya, ada path analysis gitu. Jadi namun di SEM ini juga lebih kompleks gitu ya. Nah, di SEM ini sebetulnya lebih kalau saya boleh bilang ya lebih memudahkan kita di dalam melakukan teknik analisis gitu ya, teknik atau tahapan analisis. Karena kalau menggunakan regresi linier atau regresi berganda atau analisis jalur saja tanpa menggunakan SEM, SEM PLS mungkin, nah itu kita perlu melakukan tahapan uji analisis atau uji klasik gitu ya. Nah, uji klasik ini banyak sekali yang harus kita lakukan. Ya, kalau biasa secara umum kita selalu menggunakan ujinya kan validasi dan reliabilitas kan gitu kan ya. Ya, hanya itu saja yang biasanya dilakukan. Tapi uji klasik ini banyak, homogenitas, normalitas gitu ya. Dan banyak sekali gitu ya. Nah, tapi banyak itu artinya bukan berarti tidak bisa dilakukan, bisa dilakukan gitu ya. Apabila syaratnya itu memenuhi, misalnya perlu diuji validasinya, validasi kuesionernya misalnya. Ya, itu perlu diuji ketika kita akan membagikan kepada orang apakah pertanyaan ini valid, orang-orang itu bingung atau enggak gitu ya. Orang-orang itu bingung atau enggak dengan pertanyaan yang kita berikan. Kemudian reliable atau tidak. Reliable artinya digunakan oleh orang lain ya, digunakan oleh orang lain di waktu yang sama, itu sama atau beda gitu ya. Pandangannya atau pertanyaan ini sebetulnya merujuk kepada aplikasi apa sih gitu. Jangan-jangan persepsi orang itu berbeda gitu. Padahal harusnya kan ya sama, wong alat ukurnya sama kan gitu ya, kuesionernya sama gitu ya. Nah, normalitas misalnya, uji klasik normalitas. Nah, normalitas data itu dilakukan ketika mungkin ada pencilan data gitu ya, ada data yang sekiranya orang itu
ketika habis ngisi kuesioner jawab 4 semua, atau jawab 1 semua, atau jawab 5 semua, ini justru malah bikin data nggak baik gitu ya. Nah, karena kita melihat data yang nggak baik ini, maka kita uji dengan normalitas data, normal atau tidak nih datanya. Ketika ada data tidak normal atau yang disebut dengan pencilan gitu ya, pencilan data, dia kalau misalnya kita eksekusi gitu ya, kita eksekusi analisisnya gitu ya, ujinya itu ada semacam bagan begitu ya. Nah, terus teman-temannya ada di sini gitu, data-datanya ada di sini ya, deket-deket ya. Nah, dia itu ada di sini. Nah, ada di sini. Nah, ini yang kemudian membuat oh ini ada pencilan nih gitu, ini ada pencilan. Jadi ya, normalitas data fungsinya untuk ya menghapus ini biar apa? Biar data kita itu baik gitu ya. Data kita itu bagus ketika kita running di dalam metode pengukurannya. Gitu ya. Oke. Kemudian CFA, Confirmatory Factor Analysis, ini seringkali sebetulnya di SEM juga ada sih. Di CFA bagian daripada SEM gitu. Sebenarnya CFA ini juga ada juga di dalam SEM menghitungnya gitu. Tapi CFA ini lebih kepada apakah model yang sudah kita lakukan ini gitu ya. Kita bikin model nih, merancang model nih. Nah, kita mau tahu berapa persentase keberhasilan rancangan model kita. Nah, ini biasanya confirmatory factor analysis. Jadi mengkonfirmasi apakah faktor-faktor yang sudah kita tentukan gitu ya, yang sudah kita hipotesiskan itu bisa dilakukan uji di tempat yang lain gitu. Misalnya nanti hasil uji CFA-nya itu 95% misalnya. Oh, kan berarti besar tuh persennya, nilai dari kalau 100 kan tidak mungkin ya jadi 95% misalnya. Nah, ini berarti ada kemungkinan model yang kita bangun itu diterapkan untuk menguji sebuah aplikasi di tempat yang lain, diterapkan di tempat yang lain. Kurang lebih begitu ya. Nah, kalau IPA tidak ada nih di SEM nih. Nah, Important Performance Analysis. Jadi ini juga salah satu metode ukur yang sering kali dilakukan atau digunakan untuk mengukur model. Tapi biasanya IPA ini tanpa model pun juga bisa dilakukan gitu ya. Jadi ada beberapa alat ukur, ada beberapa model yang memang perlu diukur alat ukurnya begitu ya. Alat metode ukurnya gitu ya, SEM, CFA gitu. Tapi IPA ini tanpa model pun dia bisa diterapkan gitu ya. Seringkali ini untuk mengukur kuesioner yang sifatnya adalah pertanyaan bebas seperti itu ya, dan sebagainya. Ini banyak sekali sebetulnya metode ukur ini gitu. Tapi belajar menurut saya untuk pengetahuan awal ini aja cukup gitu menurut saya ya gitu. Tapi kalian boleh explore untuk yang lain-lainnya. Oke, kita next kan. Nah, memang untuk mengukur dan mengevaluasi TI itu banyak sekali, toolsnya banyak sekali ya. Nah, kita ini orang SI sebetulnya ya. Kok sebetulnya ya memang orang SI ya. Dan tidak, kalau bicara masalah pengukuran dan evaluasi itu kan selalu menggunakan angka ya. Jadi tidak lepas dengan statistik sebetulnya gitu ya. Nah, tapi kita harus ingat bahwasanya kita itu bukan ada di jurusan statistik gitu ya. Maka kalau idealisme saya ya kita statistik basic bolehlah sedikit-sedikit bisa gitu ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menerjemahkan hasil luaran dari alat bantu itu ke dalam
temuan penelitian kita. Justru itu yang penting. Kalau saya begitu ya. Jadi macam-macam sekali, toolsnya macam-macam sekali gitu. Loh Pak, kalau hitung-hitungan tadi itu nggak pakai tools bisa, itu statistik murni tuh yang bisa gitu. Ya, kalau kalian ambil atau ada mahasiswa yang jurusan statistik murni mungkin bisa dirumuskan gitu ya. Nah, tapi karena kita ini ada di sistem informasi, idealisme saya ya ada alat bantunya gitu, sudah ada softwarenya, ya tinggal kita gunakan, kemudian kita tahu arahnya, kita tahu bagaimana mengoperasikannya, dan kita tahu bagaimana membaca luarannya gitu. Ya, gitu ya. Jadi jangan dikira plug and play, ini juga plug and play gitu ya. Ini juga klik ya mungkin gitu ya, tapi alasan itu diklik kan kita harus tahu tuh ya. Misalnya bootstrapping misalnya. Nah, kenapa bootstrapping itu 100, 500 ribu gitu. Loh, kenapa kok enggak 50 saja Pak misalnya kayak gitu. Nah, itu kan ada fundamental yang harus kita tahu gitu ya. Tapi kalau ditanya bisa nggak kalau bootstrap itu dihitung manual, ya bisa gitu. Tapi siapa yang mau ngitung manual hari ini gitu ya. Bahkan Excel pun juga bisa kan gitu. Nah, jadi buat kalian ya, untuk pengukuran dan evaluasi ini memang seringkali menggunakan tools gitu ya, tidak menggunakan rumus statistik yang harus kita hitung sendiri rumusnya gitu ya. Itu catatan dari Pak Latif. Karena memang hari ini kita sudah tersedia banyak tools, mengimplementasikan 1 sampai khatam aja ya butuh waktu banyak kan gitu ya, butuh waktu nggak 1 semester saja gitu ya, apalagi kalau semuanya gitu. Nah, oke. Ada Minitab, ada RStudio. Nah, RStudio ini juga lagi tren nih sekarang gitu ya. Ini lagi tren. Jadi bisa dibuat analisis gitu ya. Bisa kayak coding gitu kalau RStudio. Ada SPSS, ini sangat familiar di kita gitu ya. SPSS, ada Amos gitu ya. Nah, Amos itu turunan daripada SPSS. Kemudian ada Smart PLS. Nah, Smart PLS juga punya saudara kembar tuh namanya Warp PLS gitu ya. Kemudian ada Lisrel, ada SAS, kemudian ada Stata, dan yang paling familiar sekali dengan kita adalah Excel. Jangan dikira Excel itu sebuah program yang nggak powerful ya. Jadi kalau ada orang yang menyangka Excel itu tidak powerful ya karena mereka nggak atau belum bisa saja gitu ya. Karena saya itu pernah memoderatori sebuah seminar, beliau ngambil S3 dan mempresentasikan hasil salah satu paper S3-nya begitu, itu menggunakan Excel, hitung-hitungannya pakai Excel, codingnya pakai Excel, hasilnya ya dilihat di Excel, luar biasa. Jadi dan kita membicarakan evaluasi kinerja TI ini, Excel pun juga bisa asalkan tahu rumus-rumusnya Excel gitu ya. Nah, kan penting tuh, yang penting itu tahu rumusnya gitu ya. Nah, oh ya, satu lagi yang perlu kalian ketahui, ini di luaran ini juga masih banyak sebetulnya, ada Qiska, kemudian ada MATLAB gitu ya. Masih banyak lah, intinya masih banyak sekali software-software perhitungan statistik itu gitu ya. Nah, tapi ada yang fundamental menurut Pak Latif adalah untuk menerapkan software ini ya, untuk menerapkan alat bantu hitung ini, kalian perlu tahu yang kalian hitung itu varian base atau covariant base. Ini penting. Karena kalau yang dihitung covariant base, maka tools mana yang sesuai untuk menghitung covariant base. Tapi kalau saya ulangi ya, kayaknya tadi saya salah ngomong. Kalau misalnya kalian mau hitung covariant base, maka kalian cari dan temukan software atau alat bantu apa yang bisa menghitung covariant base. Tapi kalau yang kalian hitung adalah variant base, maka ya gunakan aplikasi yang menggunakan atau mengeluarkan atau menghitung variant base gitu ya. Apa itu? Cari sendiri, itu PR buat kalian ya. Ada variant base dan
covariant base. Udah setengah jam nih, ntar lagi lah selesai ya. Saya masih berpegang teguh pada beberapa podcast ya. Kalau bisa nggak lebih dari 30 menit gitu ya. Kalaupun memang panjang ya harus dipotong-potong. Kita lanjutlah. Nah, ini tadi yang Pak Latif sampaikan, ada kaidah struktural model ya. Kaidah struktural model ini seringkali digunakan ketika memang kaidah atau penggunaan analisis yang memiliki model gitu ya, ada pemodelannya. Nah, kalau tidak ada pemodelannya atau deskriptif, ya sudah, nggak perlu model kan gitu ya. Nah, sampai hari ini Pak Latif juga masih menemukan pembahasan yang variatif ya, sangat banyak sekali. Orang menyebutnya bagian ini ya, bagian ini, nggak muncul. Bagian ini. Bagian ini adalah bagian variabel bebas. Ya, variabel bebas. Tapi kadang orang juga menyebutnya eksogen atau independen. Ya sudah jelas independen, wong memang tidak dipengaruhi oleh variabel apapun kan ini ya. Nah, jadi sudah tentu bahwasanya ini adalah variabel independen, atau ada yang menyebut eksogen, ada yang menyebut bebas. Geser ke kanan, ini adalah variabel terikat, atau karena ini bukan variabel terikat murni, masih bisa menjadi variabel mediasi dan variabel intervening gitu ya. Nah, kemudian ada yang variabel terikat. Nah, ini yang biasanya kita cari nih gitu ya. Nah, ini biasanya yang paling ujung, dan penulisan dan kaidahnya memang seperti ini biasanya ya. Alurnya itu ke kanan, jangan ke kiri. Nah, ini saya menyampaikan kaidahnya karena ada gitu ya yang saya kasih tugas, kemudian jalurnya itu ke kiri, dari kanan ke kiri gitu ya, bukan dari kiri kanan. Wah, ya saya nggak marah, mungkin dia ini keturunan Arab, jadi kalau nulis dari kanan ke kiri nggak salah gitu. Tapi kaidah struktural modelnya ya harusnya kita ikuti kaidahnya saja gitu ya, kalau menggambar sebuah model dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, ini adalah variabel terikat atau variabel dependent gitu ya, yang biasanya kita cari. User satisfaction ada di sini biasanya, purchase intention ada di sini, intention to use ada di sini, behavior intention ada di sini gitu ya. Nah, ini bisa disebut dengan variabel independent. Nah, kemudian ada lagi yang namanya variabel pengganggu atau variabel kontrol. Memang tidak sering ya melihat variabel ini, tidak sering, tapi beberapa case pemodelan itu ada gitu ya, terutama kalau misalnya menggunakan UTAUT 1 atau UTAUT 2, itu selalu ada variabel kontrol gitu ya. Nah, kontrol ini nanti kalau kalian baca paper mungkin akan menemukan ya, yang dimaksud variabel kontrol itu apa gitu ya. Contohnya apa gitu ya. Nah, contohnya adalah usia misalnya, gender misalnya. Nah, ini variabel kontrol. Artinya apa? Artinya pada hubungan ini ke situ gitu ya, pada hubungan variabel eksogen terhadap independen, nah ini dikontrol oleh jenis kelamin. Maka kuesionermu gitu ya, hasil kuesionermu yang laki-laki dan perempuan dipisah. Nah, itu variabel kontrol. Jadi tergantung analisisnya atau rumusan masalahnya di mana. Kalau rumusan masalahnya ingin membandingkan pemain, mungkin pemain MOBA gitu ya, pemain PUBG atau pemain Mobile Legends, perempuan dan laki-laki, toksiknya sebesar mana misalnya gitu ya, toxic playernya lebih condong ke laki-laki atau perempuan. Nah, itu perlu variabel kontrol gitu, karena akhirnya kalian harus membandingkan antara laki-laki dan perempuan. Begitu juga dengan usia misalnya, generasi milenial dengan generasi bocil misalnya kayak gitu ya, segitulah contohnya begitu ya, itu variabel kontrolnya. Nah, gitu ya. Nah,
Karena di sini ada variabel intervening atau variabel mediasi, maka kita bisa ketahui bahwasannya ada analisis jalur itu ada yang secara langsung gitu ya. Nah, ini langsung ya, dan ada yang secara tidak langsung. Ini ya, ada yang secara langsung dan ada yang secara tidak langsung. Kenapa harus dibedakan seperti itu? Ya, karena ini adalah temuan dari prediktor yang ada, gitu ya. Apa mana itu prediktor itu? Gitu. Prediktor adalah variabel yang memungkinkan, gitu ya, yang memungkinkan untuk mempengaruhi variabel terikat atau variabel dependent, gitu ya. Oke, ya. Nah, dari jalur-jalur ini nanti ada yang tidak signifikan, ada yang signifikan, ada yang tidak signifikan, gitu ya. Nah, itu yang dianalisis. Oke. Kemudian balik dulu lah. Nah, kemudian kaidah selanjutnya adalah penulisan hipotesis. Memang terlihat sembarangan nulisnya, gitu ya. Nulisnya bebas saja lah, gitu. Tapi seringkali kalau kalian baca paper lebih banyak, gitu ya, yang bagi yang suka di ranah ini, itu seringkali hipotesis itu yang kecil-kecil itu diselesaikan dulu di depan tuh, ya. Biasanya diselesaikan dulu di depan. Diselesaikan dulu di depan. Kenapa? Karena semakin ke kanan itu biasanya semakin akan mendekati selesai. Semakin besar itu semakin selesai dengan hasil, gitu ya. Nah, ini diselesaikan dulu, terus ini, ya kan begitu. Nah, ini sering kali yang saya temukan seperti itu. Jadi kenapa kok Pak Latif tuliskan begini? Karena memang penulisan hipotesis itu bebas sekali sih. Kalian juga boleh sebetulnya menulis hipotesis 1 di sini. Ini hipotesis 1, kemudian ini hipotesis 5, ini bisa saja. Tapi tidak akan memudahkan kalian ketika menghitung menggunakan tools nantinya. Jadi toolsmu nggak urut nanti itu. H1, 2, 3, harusnya luarannya adalah H1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya. Nah, kalian harus mengurutkan lagi H1 di mana, H2 di mana, H3 di mana, dan seterusnya. Begitu. Itu ya. Oke. Itu adalah kaidah-kaidah struktural model. Oke. Kemudian ini juga penting nih ya, terutama yang mungkin seringkali seringkali yang metode analisis inferensial seringkali bermain di sini juga. Harus paham tentang konteks ini outer model ya dengan inner model. Nah, ya. Jadi inner model itu adalah hubungan variabel antara variabel. Nah, ini kan variabel nih. Nah, ini variabel. Nah, hubungan antara variabel inilah ya, ke sana, ke sini, ke situ gitu ya, yang dinamakan inner model. Bagaimana dengan yang outer model? Outer model itu urusannya adalah variabel terhadap indikatornya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah outer model. Apakah penting, Pak? Penting sekali, karena kita dapat melihat hubungan itu ya, hubungan antara ini dan itu ya, Y4 dan Y6 itu hasil dari perhitungan indikator terhadap variabelnya. Nah, nanti di sini kalian akan temukan indikator ini dari pertanyaan kuesioner kalian, gitu ya. Nanti kalian akan temukan mana yang dominan, mana yang lebih besar, mana yang orang lebih banyak yang setuju atau tidak setuju, dan seterusnya. Nah, analisis itu bisa berhenti di inner dan bisa dilanjut sampai ke outer. Dan bisa juga
dianalisis sampai ke sub-outernya atau subdimensinya namanya. Wah, macam-macam, banyak sekali. Nah, tapi saya rasa kalau S1 bermain di outer dan inner saja cukuplah gitu ya, cukuplah. Oke, kemudian nah, luaran-luaran. Apa sih yang menjadi luaran dari riset-riset sosioinformatik atau riset-riset pengukuran dan evaluasi? Ya, yang pertama tentunya infografis ya, yang sekarang lagi tren gitu ya. Orang bisa nulis waspada pinjol ilegal seperti ini karena sudah baca kan, sudah baca, kemudian dengar berita, lihat berita, baca berita misalnya seperti itu. Nah, orang kemudian menyimpulkan, atau CNN kemudian menyimpulkan ada 5 yang harus diwaspadai. 1, tentang SMS gitu. Bisa saja dia riset, wawancara, atau observasi begitu ya. Kemudian, ternyata SMS atau WhatsApp nih yang pertama tulis. Tapi apakah ini kesimpulan? Bukan, ini bukan kesimpulan, karena ini adalah analisis deskriptif gitu ya. Seringkali analisis deskriptif itu bisa saja dibuatkan hasil luarannya adalah infografis. Kemudian yang ini dan itu ya, yang ini dan ini, nah, ini adalah hasil luaran dari SAM PLS gitu ya, yang menggunakan Smart PLS atau Web PLS. Nanti luarannya akan seperti ini. Nah, angka-angka ajaib inilah yang harus kita amati, yang harus kita ketahui ini maksudnya apa, 0,7 apa, 0,9 apa gitu ya. Kalau 0,2 apa, lah ini kok 0,00000 ini apa kan gitu ya. Nah, ya artinya ya sekalipun mudah nggak mudah-mudah banget gitu ya, sekalipun mudah tidak bisa dibuat enteng gitu loh. Jadi ya tetap perlu belajar juga gitu ya. Nah, ini tadi luaran dari Smart PLS atau Web PLS gitu ya. Kurang lebih seperti itu, Lisrel kurang lebih ya seperti itu. Nah, kalau Amos itu seperti ini. Nah, kalau Amos, kalian bisa memodifikasi antara indikator terhadap indikator. Kalau ini tidak bisa memanipulasi atau meninterupsi hubungan indikatornya, tapi kalau Amos itu ada MI, modification indicator kalau tidak salah. Nah, itu kita bisa menginterup gitu ya, menginterup, indikatornya harusnya seperti ini gitu ya, itu Amos. Kemudian luaran lainnya adalah rekomendasi, saran dan rekomendasi. Jelas, mestinya kebijakan-kebijakan yang hari ini hadir itu bukan berdasar keinginan atau kebutuhan gitu ya, tapi juga berdasarkan data. Kalau misalnya ada data, baru kita bisa memunculkan rekomendasi. Tapi kalau tidak ada data, nah kita merekomendasikannya akhirnya ngawur gitu ya. Ya, ini sebetulnya banyak yang bisa kita kritisi dari temuan-temuan kebijakan pemerintahan gitu ya, sebetulnya gitu. Tapi karena ini online, jadi saya cukupkan di situ saja gitu. Nanti kalau kita diskusi lebih dalam, sebetulnya banyak yang bisa kita kritisi gitu ya dari sisi akademisi. Kemudian yang terakhir adalah policy atau kebijakan gitu ya, public policy. Nah, kita bisa mengeluarkan public policy, kita bisa mengeluarkan kebijakan umum ya, itu ya karena kita sudah pegang datanya, kita sudah pegang angkanya, kita sudah pegang simulasinya dan lain sebagainya gitu ya. Dinyatakan ini dan itu ketika apa gitu, maka nah kan begitu ya. Nah, ada tesis, antitesis, dan ada sintesis kan gitu. Nah, hasilnya adalah sebuah kebijakan gitu. Oke, udah hampir 50 menit. Tugasnya adalah gampang. Dari hasil riset gap yang kemarin sudah kalian lakukan, kelompok kalian lakukan, temukan metode hitung yang tepat. Ya tadi ya, ada CFA, ada SEM, ada PET analysis, ada IPA, atau cukup regresi aja, boleh silakan. Saya bebaskan itu sesuai dengan riset gap yang kalian dapatkan.
Kemudian yang kedua, kemukakan pendapat kelompok Anda mengapa menggunakan metode hitung tersebut, gitu ya. Jadi tidak asal-asalan, kalian harus bertanggung jawab dengan keputusan kalian, kelompok kalian, kenapa menggunakan SEM, kenapa menggunakan analisis, begitu ya. Nah, untuk mendukung itu, maka sajikan beserta 5-10 paper terdahulu yang serupa dengan hasil pekerjaan kelompok Anda. Nah, ini untuk mendukung jawaban dari kalian, gitu ya. Ya saya dorong kalian untuk tidak jawab ngawur, begitu ya. Nah, saya dorong untuk kalian tidak menjawab ngawur, tapi berdasarkan sumber dan literatur. Oke, itu tugasnya. Ingat tadi ada 2 pertanyaan ya dari saya. Ini middle quiz lah. Kalau ada pre-test, ada post-test, ini middle test gitu. Ya, silakan dijawab kalau misalnya masih ingat yang tadi. Oke, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan dan diskusi, silakan meninggalkan di kolom komentar atau langsung di chat di WA grup kita. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.